Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Alex. Sebelumnya perkenalkan nama saya Darren Junaidi dengan NIM 2802403031 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai pemahaman konsep deep learning dengan topik Vision Transformer atau yang biasa disingkat VIT untuk ujian tengah semester Deep Learning nomor 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengapa sejak diperkenalkan pada tahun 2020 itu Vision Transformer dikenal mampu melampaui Convolutional Neural Network atau CNN, khususnya dari segi akurasi dan juga scalability. Kita mulai dari pengenalan terlebih dahulu. Vision Transformer atau VIT ini pertama kali diperkenalkan oleh Google Research pada tahun 2020 melalui paper yang berjudul An Image is Worth 16 times 16 Words. Paper ini langsung menjadi perhatian besar di komunitas AI karena sebelumnya arsitektur transformer itu lebih dikenal pada bidang NLP atau Natural Language Processing. Transformer digunakan untuk tugas seperti penerjemahan bahasa, text generation, question answering, dan berbagai model bahasa modern. Sebelum VIT muncul, banyak orang beranggapan bahwa gambar itu harus diproses menggunakan convolution, seperti pada CNN ini. Dikarenakan gambar memang memiliki struktur spasial dua dimensi yang terlihat jelas. Namun, VIT sendiri membuktikan bahwa gambar juga bisa diproses menggunakan konsep transformer, asalkan gambar tersebut diubah menjadi unit-unit kecil yang dapat diperlakukan seperti token pada teks. Lalu, hal yang membuat VIT semakin terkenal adalah performanya yang ternyata sangat baik pada benchmark besar. Dalam beberapa kondisi, VIT sendiri mampu mengungguli CNN modern, terutama jika dilatih dengan data yang jumlahnya besar dan sumber daya komputasi yang memadai. Untuk memahami keunggulan VIT, kita perlu melihat terlebih dahulu mengapa dibutuhkan alternatif dari sebelumnya, yaitu model CNN. Selama bertahun-tahun ini, CNN mendominasi computer vision. CNN dinilai sangat efektif dalam mengekstraksi fitur lokal seperti garis, sudut, tekstur, dan pola sederhana pada gambar. Dengan menumpuk banyak layer, CNN dapat membangun fitur yang semakin kompleks, misalnya bentuk objek hingga kategori objek. Namun, di sini CNN memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan performanya, biasanya dibutuhin arsitektur yang semakin rumit, seperti ada residual connection, bottleneck block, dense connection, dan berbagai modifikasi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu scaling CNN ke ukuran sangat besar tidak selalu memberikan peningkatan seefisien model transformer. Lalu yang terakhir dan yang ketiga yaitu CNN menggunakan receptive field lokal. Artinya filter itu hanya melihat area kecil dalam satu waktu. Untuk memahami hubungan antar bagian gambar yang berjauhan, informasi harus melewati banyak layer. Nah, karena keterbatasan tersebut, para peneliti ini mulai mencari pendekatan baru yang lebih fleksibel dan juga lebih baik dalam memahami hubungan global. Lanjut, sekarang kita masuk ke ide utama Vision Transformer dan bagaimana sih model ini bekerja. Berbeda dengan CNN yang langsung memproses seluruh gambar menggunakan convolution filter, VIT di sini membagi gambar menjadi beberapa bagian kecil yang disebut dengan patch. Sebagai contoh, gambar berukuran 224x240 pixel dibagi menjadi patch berukuran 16x16. Maka gambar tersebut akan menghasilkan 14x14 patch atau total 196 patch. Nah, kemudian setiap patch itu di-flatten menjadi vektor satu dimensi, lalu diproyeksikan menjadi embedding. Nah, embedding inilah yang mirip representasi dari numerik token pada NLP. Karena pada transformer tidak otomatis memahami posisi urutan data, maka ditambahkan positional encoding. Tujuannya yaitu untuk model mengetahui patch mana yang berada di kiri, kanan, atas, ataupun bawah. Setelah itu, seluruh patch embedding dimasukkan ke transformer encoder yang terdiri dari multi-head, self-attention, feed-forward, network, dan lain-lainnya. Pada bagian akhir, output itu digunakan untuk klasifikasi atau permintaan vision lainnya. Jadi, sebenarnya inti pendekatan VIT ini adalah mengubah gambar menjadi urutan patch, lalu memprosesnya seperti urutan token, sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Kemudian, fitur paling penting yang membuat VIT itu unggul adalah self-attention. Self-attention di sini adalah mekanisme yang memungkinkan setiap patch itu bisa melihat dan memberikan bobot perhatian kepada patch lain. Dengan kata lain, model dapat menentukan bagian mana dari gambar yang paling relevan untuk memahami suatu objek. Pada CNN, hubungan seperti ini biasanya muncul secara bertahap, melalui banyak layer. Sedangkan pada VIT, hubungan antar area jauh dapat diproses sejak awal.
Inilah yang disebut kemampuan menangkap global konteks. Model di sini tidak hanya melihat bagian kecil secara lokal, tapi juga bisa memahami hubungan keseluruhan komponen gambarnya. Lanjut kita bahas mengapa fit itu bisa mampu mencapai akurasi yang tinggi. Di sini, akurasi tinggi itu terjadi karena representasi fitur yang dipelajari fit itu sangat kaya. Model itu tidak hanya belajar tepi atau tekstur lokal aja, tapi juga pola hubungan antar bagian gambar. Selain itu, fit itu memiliki inductive bias yang lebih rendah dibanding CNN. Nah, inductive bias sendiri adalah sebenarnya asumsi bawaan model terhadap struktur datanya. Lalu kemudian jika model diberikan dataset besar seperti ImageNet, skala besar atau GFT, fit dapat memanfaatkan data tersebut dengan sangat efektif. Hasilnya akurasi bisa meningkat dan dalam banyak eksperimen mampu melampaui CNN modern. Jadi dapat dikatakan bahwa fit itu sangat kuat pada data rich environment, yaitu kondisi ketika data pelatihan itu tersedia dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian jika kita lihat perbandingan antara CNN dan fit, sebenarnya masing-masing ini memiliki keunggulan tersendiri. CNN sendiri unggul pada dataset yang kecil atau menengah karena inductive bias bawaan itu membantu model belajar lebih cepat. CNN sendiri juga udah sering lebih hemat komputasi dan cocok untuk perangkat mobile atau edge device. Selain itu juga CNN sendiri telah lama digunakan sehingga banyak optimisasi yang udah matang untuk deploymentnya. Namun, fit ini unggul pada dataset besar dan training skala besar. Fit itu lebih baik dalam memahami hubungan global, lebih mudah diskalakan, dan sering memberikan performa lebih tinggi ketika sumber daya mencukupi. Saat ini, bahkan banyak model modern yang menggabungkan kekuatan keduanya. Misalnya itu dihybridkan model antara convolution dan juga transformer. Jadi bukan berarti CNN itu sepenuhnya kalah di sini, tapi fit itu membuka era baru dalam computer vision. Terakhir, sebagai kesimpulan, Vision Transformer itu mampu melampaui CNN karena beberapa alasan utama. Pertama, penggunaan self-attention memungkinkan model memahami hubungan global antar bagian gambar secara langsung, bukan hanya fokusnya di lokal saja. Lalu kedua, fit mampu menghasilkan akurasi tinggi, terutama ketika dilatih menggunakan dataset yang besar, karena model sendiri lebih fleksibel belajar dari data. Lalu yang ketiga yaitu fit memiliki scalability yang sangat baik sehingga performanya itu bisa terus meningkat ketika ukuran model dan jumlah data diperbesar. Lalu yang keempat yaitu arsitektur fit itu sederhana, modular, dan mudah dikembangkan untuk berbagai tugas computer vision. Seperti mungkin yang dikenal biasa itu classification, detection, segmentation, dan lainnya. Karena alasan tersebutlah Vision Transformer menjadi salah satu fondasi paling penting dalam mengembangkan deep learning modern dan banyak digunakan pada riset maupun industri pada saat ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga saya meminta maaf bila ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun penulisan. Terima kasih.